Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, kita dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Ustadz Menjawab. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda dan tentunya menghadirkan narasumber. Kali ini kita bersama dengan Ustadz Dr. Amrullah di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat. Kegiatan lancar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa dan pendengar, mudah-mudahan Anda pun juga dalam keadaan baik, sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bisa menyimak acara ini dari awal hingga usai nanti pukul 5 sore. Ustadz Menjawab hadir setiap hari Kamis pukul 4 sampai dengan 5 sore. Bisa Anda manfaatkan untuk menambah ilmu-ilmu dinul Islam, kajian-kajian keislaman, sehingga memantapkan hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita berikan waktu untuk Ustadz di sesi awal untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti di paruh kedua kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di line telepon dan SMS di 02116793000 maupun di telepon WhatsApp juga bisa 08112553000. Baik, kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz mengawali kajian kita di sore hari ini. Moga silakan, Ustadz. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa MTA TV, juga pendengar radio MTA FM dimanapun yang merilai acara ini. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita kembali belajar bersama tentang agama kita, tentang din kita, dan juga tentang tuntunan hidup kita. Pada sore hari ini insya Allah kami akan menyampaikan tentang bagaimana kita sebagai orang Islam memahami yang paling mendasar dari agama kita, yaitu tentang rukun iman dan rukun Islam. Insya Allah kita sudah sekian lama ya sebagai orang Islam, kita tahu bahwasanya orang Islam itu harus tahu apa itu rukun iman dan rukun Islam. Maka di sini kami akan sampaikan bagaimana kita bisa memahami rukun iman, rukun Islam dengan menganalogikan seperti bangunan sebuah rumah. Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami bacakan sedikit ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathalin rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa maudhi'a labinatim min zawiyah faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lah wa yaquluna hala wudi'at hadhil banah qala fa anal labinah wa ana khatamun nabiyyin. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan diriku dan para nabi sebelumku adalah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah, lalu ia menyempurnakannya dan memperindah-nya, kecuali satu tempat untuk satu batu bata di salah satu sudutnya. Maka orang-orang pun mengelilinginya dan mengaguminya seraya berkata,
Seandainya batu bata ini diletakkan, tentu rumah ini sempurna. Maka akulah batu bata itu, dan akulah penutup para nabi. Bapak Ibu semuanya, Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran bahwasanya di surat An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Bahwasanya dan sungguh aku utus ya bagi setiap umat seorang rasul. Jadi tiap umat itu punya utusan dari Allah yang seruannya itu sama, seruannya satu, ani butullah, sembahlah Allah, menyembahlah pada Allah, beribadah pada Allah, wajtanibut tauhid, dan jauhilah tauhid, jadi apa-apa selain Allah. Itu seruan setiap nabi. Maka pada hadis ini tadi, bahwasanya nabi-nabi yang dikenalkan pada kita lewat Al-Quran kita ada 25. Dan semua seruannya sama, yaitu untuk beribadah pada Allah, menyembah Allah, dan menjauhi selain Allah, atau menjauhi tauhid. Maka sepertinya yang hadir di depan tadi, ya bahwasanya nabi-nabi itu semuanya itu membawa risalah kenabian. Jadi risalah itu cuma seperti bangunan rumah, ya. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu bagian daripada bangunan rumah itu, yaitu satu batu bata terakhir dari rumah itu, sehingga rumah itu menjadi sempurna. Nah itulah yang nanti menjadi jaminan buat kita manusia di belakang bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Kemudian kita juga ada satu hadis lagi yang lain tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang bangunan Islam ini, yaitu an Abdillahi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa syaumi ramadan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, atau di atas 5 pilar, atau 5 sendi. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam memiliki pondasi yang kuat, ya, seperti bangunan yang berdiri di atas 5 pilar utama atau 5 sendi utama. Maka jika salah satu pilar itu runtuh, maka bangunan itu akan melemah. Ya, baik pilar itu runtuh atau pilar itu tidak ada, maka akan melemah. Oleh karena itu, ya, setiap Muslim harus menjaga dan menegakkan rukun Islam agar keimanannya tetap kokoh. Jadi 5 sendi atau 5 pilar tadi adalah menjadi sempurnanya dari bangunan suatu rumah, baik untuk fisiknya maupun nanti untuk menjadi kenyamanan buat penghuni di dalam rumah itu. Kemudian yang ketiga, insya Allah hadis yang sangat terkenal, sangat masyhur, sangat familiar di antara kita, bahwasanya pada suatu saat Rasulullah ya sedang duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang pengembara, bahasanya gitu, ya. Tapi dengan pakaian yang sangat putih dan kemudian dengan garam rambut yang sangat hitam, tidak ada tanda-tanda dia itu dari perjalanan yang jauh. Kalau seandainya dari perjalanan yang jauh, apalagi padang pasir, hampir pasti pakaiannya lusuh, kumal dan sebagainya, rambutnya mungkin kusut masai, tapi ini tidak. Ya. Tahu-tahu beliau datang, ya langsung masuk ke masjid Rasulullah dan mendekat pada Rasulullah sampai dengan lututnya itu bersentuhan dengan lutut
Rasulullah. Di situ ini dari hadis riwayat Umar bin Khattab. Secara singkatnya ia berkata, suatu hari, terjemahnya ya, kami duduk dekat-dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak tanda-tanda ia seorang musafir. Tidak tampak tanda-tanda ia dari bepergian yang jauh. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Inilah ya, dari hadis ini. Kemudian ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Nabi menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika mampu. Dari mata sodak tangko benar. Ini kan luar biasa. Jadi dia bertanya tapi juga membenarkan dari jawaban Nabi. Kemudian ia melanjutkan pertanyaannya tentang iman. Maka Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta takdir baik dan buruk. Engkau benar. Kembali orang ini ya membenarkan dari perkataan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia bertanya lagi yang ketiga tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Yang salah sangat familiar ya, seringkali kita dengar dari ustaz-ustaz yang lain, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwasanya beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah dia melihatmu. Setelah itu orang tersebut pergi, lalu Rasulullah bersabda, itu adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Inilah cara Allah ya untuk mendidik nabinya, mengajarkan nabinya, juga para sahabatnya tentang dasar-dasar daripada agama ini. Kita di sini menanya dengan rukun iman dan rukun Islam. Dan ada tambah lagi tentang ihsan. Bagaimana kita dalam berbuat itu semuanya dengan satu kesadaran bahwasanya kita itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga hadis di atas, kita bisa sedikit mengambil kesimpulan atau mengambil makna hadis bahwasanya Islam itu ya terdiri dari iman dan amal. Gitu. Jadi iman adalah keyakinan dalam hati, ya. Bahasanya itu iman itu yakin tanpa ragu, ya. Keyakinan tanpa disertai keraguan. Apa yang perlu diimani? Yaitu 6 rukun iman yang kita sebutkan di depan tadi. Sedangkan Islam adalah amal perbuatan lahiriah. Jadi ibadah fisik seperti sholat, zakat, puasa, haji. Maka kalau kita mengenal rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, ya, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Nah, syahadat itulah sebagai bentuk daripada keimanan kita. Iman adalah, sering disampaikan oleh Ustaz kita, bahwasanya tasdiqum bil qalbi. Iman itu membenarkan dengan hati. Takrirum bil lisan, kemudian diikrarkan dengan lisan, terus wa amalun bil jawari, kemudian dibuktikan, diamalkan dengan anggota badan kita. Maka kenapa syahadat pertama kita ya adalah rukun Islam pertama adalah bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu tentunya ya berangkat dari kesadaran yang ada di dalam hati. Kemudian ihsan adalah tingkat tertinggi dalam beribadah, yaitu merasakan kehadiran Allah dalam setiap amal perbuatan kita. Ini, jadi bagaimana kalau tadi kita sudah bersyahadat, menancapkan kesadaran bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, karena iman itu adalah berada di dalam hati, ya.
kemudian dibuktikan dengan amal yang 4 tadi. Maka ini tentunya yang harus menjadi kesadaran kita bersama bahwasanya yang namanya Islam sejati itu adalah Islam yang didasari dengan iman dan dibuktikan dengan amal, yaitu amal soleh. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam, iman dan ihsan adalah satu kesatuan yang membentuk keislaman seseorang secara sempurna. Di sini kami akan menyampaikan mungkin agar kita lebih mudah dalam memahami bangunan keimanan kita, juga bangunan keislaman kita. Kalau tadi di hadis bagaimana Rasulullah memfassir risalah kenabian ini seperti sebuah rumah, sebuah bangunan. Maka bayangnya kita ingin menyusun ya, bagaimana rukun iman, rukun Islam adalah kita analogikan seperti hanya sebuah rumah. Jadi iman dan Islam ya dapat dianalogikan sebagai sebuah rumah yang kokoh. Ya. Rumah yang kuat, rumah yang kalau rumah kokoh itu pasti pertama indah, ya, aman bagi penghuninya, dan kita nyaman berada di dalamnya. Jadi rumah yang kokoh itu ya terdiri dari pondasi, ya. Pondasi itu tidak terlihat, ya. Kemudian ada tiang-tiangnya, kemudian ada dinding, ya, yang nanti akan menyambung dengan tiang-tiang itu, kemudian ada atapnya, juga ada pintu dan jendela, yang masing-masingnya punya fungsi tersendiri, ya. Maka tanpa salah satu bagian itu, rumah tidak akan sempurna. Coba kita bisa lihat Bapak Ibu semuanya, rumah-rumah kita masing-masing, bahwasanya pasti, hampir pasti seperti itu. Jadi ada pondasi, tiang, ya dinding, atap, dan pintu jendela, kadang nanti ada roster ya untuk menambah ventilasi, sirkulasi udara dan sebagainya. Nah begitu pula dengan rukun iman dan rukun Islam kita. Keduanya membentuk bangunan keislaman yang utuh dalam kehidupan seorang Muslim. Coba kita lihat, kita urai satu persatu. Ya. Yang pertama tentang syahadat atau pondasi keimanan kita. Insya Allah dimanapun kita paham, ya namanya pondasi itu sesuatu yang tidak terlihat untuk satu bangunan rumah, tapi itu sangat menentukan. Ya. Pondasi rumah berada di dalam tanah, ya, tidak tampak oleh mata, tetapi menentukan kekuatan seluruh bangunan. Ya. Begitu pula dengan rukun iman yang selama ini kita ketahui. Rukun iman itu ada 6. Ya. Pertama iman pada Allah, iman pada malaikat, pada kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat, kemudian ada takdir baik dan buruk. Nah, iman itu letaknya di hati. Ya. Maka iman ini itu tidak kelihatan, ya. Tidak kelihatan, karena tempatnya di hati kita. Karena ini adalah pondasi. Sebenarnya rumah tadi yang kita tidak tahu pondasi itu seperti apa, tapi sangat menentukan. Mungkin saat ini kalau kita bayangkan satu bangunan paling tinggi di dunia saat namanya Burj Khalifa itu kan luar biasa tinggi, hampir 1 kilometer menjulang ke langit ya, 816 meter kalau nggak keliru. Itu kita bisa bayangkan bangunan setinggi itu ya, itu pasti pondasinya luar biasa. Itulah teknologi yang bisa dibuat oleh manusia. Tapi tentunya kita berpikir ya, bangunan setinggi itu nanti pasti para ahli arsitek sipil merancang sedemikian rupa sehingga bangunan setinggi itu tidak akan roboh, tidak akan goyang. Nah tentunya itu ditentukan dari pondasi daripada rumah itu. Nah dalam agama kita, pondasi itu adalah akidah. Akidah adalah keyakinan yang tertanam di hati seorang Muslim. Ya. Tanpa pondasi yang kuat, bangunan Islam seseorang akan mudah runtuh. Ya. Syahadat adalah bagian pertama dari rukun Islam yang menjadi dasar dari keimanan. Ini yang pertama kali harus ya ada dalam diri kita. Maka bagaimana Rasulullah ya pertama kali datang, seruannya sama, tidak hanya Nabi Muhammad, tapi juga sama semuanya. Ani butullah, wajtanibut tauhid. Maka bagaimana Nabi kita ya, datang dengan ikrar syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
bahwasanya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Nah, dalam menyikapi keimanan ini ya, nanti manusia terbagi jadi 3, Bapak Ibu semuanya. Pertama, nanti ada yang benar-benar ya mengikrarkan dengan penuh kesadaran, berangkat dari hatinya, ya, maka mereka nanti menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian ada orang-orang yang menentang atau menutup dirinya dari keimanan, menutup dirinya dari Islam. Maka nanti Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang kafir. Dan ada satu golongan lagi ya, bahwasanya nanti ada satu golongan yang Allah sampaikan pada kita dalam awal surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin, ya. Dan nanti ya akan ada sebagian manusia yang mengatakan kami beriman pada Allah dan pada hari akhir. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tapi ya itu mereka pada akhirnya adalah tidak beriman. Pada akhirnya mereka tidak beriman. Jadi apa? Ya, ucapan lisan yang mereka sampaikan itu ternyata tidak dilegalisasi oleh Allah, tidak distempel oleh Allah, tidak diakui oleh Allah. Ini nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Jadi masalah luar biasa bahwa di depan Allah menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan nanti Allah langsung menyampaikan bahwasanya kamu nanti manusia di muka bumi ini nanti kamu itu terbagi 3. Pertama orang-orang yang beriman, kedua orang-orang yang kafir, ketiga orang-orang yang munafik. Nah, munafik inilah orang-orang yang ngakunya beriman dengan lisannya, tapi tidak berangkat dari hatinya. Itulah yang tidak diakui oleh Allah tentang pernyataan keimanan mereka. Ini sebagai pengantar yang kami sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan yang nomor 2 sampai berikutnya. Begitu, ya. Mas Farjan. Baik, terima kasih Ustadz Turian Awal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya di line telepon maupun juga di line SMS. Tetap bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, kemudian juga di telepon WhatsApp di 08112553000. Kita bacakan terlebih dahulu Ustadz pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui SMS. Coba kita bacakan, datang dari saudara kita. Ustadz, kalau kita sholat tahajud, apa harus tidur terlebih dahulu? Mohon dijelaskan Ustadz. Ya, kalau dari ayat apakah kalau kita mau sholat tahajud apa harus tidur dulu? Kita bisa melihat nih dari bagaimana kebiasaan Rasulullah, juga dari akar kata tahajud itu sendiri apa. Memang ayatnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kamu, fatahajjat bihi nafilatalak. Nafilah itu sebagai ibadah tambahan buat kamu. Asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah ya mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Bahasanya asa, tapi asa bagi Allah ada satu keniscayaan. Ya. Jadi pasti Allah akan mengangkat kamu kepada derajat yang tertinggi. Nah, apakah sholat tahajud itu harus setelah tertidur, Bapak semuanya? Ya. Kalau kita melihat dari kebiasaan Rasulullah, bahwasanya Nabi itu ya, kalau tidak ada keperluan, maka beliau itu langsung tidur. Ya, kalau setelah habis melaksanakan sholat isya. Dan juga kalau kita melihat dari kata tahajjat bihi, jadi kata tahajjad itu adalah dari akar katanya, ya, itu bisa berarti tidur, tertidur, atau bangun dari tidur, atau terjaga setelah tidur. Jadi
kalau kita melihat dari kebiasaan Rasulullah bahwasanya memang Nabi itu ya melakukan sholat setelah tidur. Jadi terbangun pada malam hari. Juga dari ayat yang lain bahwasanya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila au zid alaihi warattil qur'ana tartila. Bahasa seperti itu. Jadi Rasulullah itu kan oleh Allah tentang bangun tidur pun jadi atur oleh Allah. Bangun. Bangun pada malam hari. Ya. Bisa pertengahan, bisa kurang daripada itu atau bisa lebih daripada itu. Bangun untuk apa? Untuk sholat. Dan dalam sholat itu warattilil qur'ana tartila. Baca Al-Quran dalam sholat itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwasanya kalau dari bahasa memang sholat tahajud yang dilakukan oleh Nabi itu adalah setelah beliau itu tidur. Tapi ya seandainya kita ya mungkin habis dari perjalanan jauh, kemudian sampai rumah ternyata malam, ya sudah saatnya malam hari, dan kita mungkin merasa akan sangat sayang kalau kita tuh melewatkan satu fadilah amalan ini, ya sudah malam dan daripada kita terlewatkan tidak sholat malam, tidak sholat tahajud, kita sekalian ya sebelum tidur kita sholat tahajud. Insya Allah juga tidak apa-apa. Jadi juga tetap bisa kita lakukan karena memang kita masih ada waktu, masih ada tenaga, dan kita merasa sayang kalau kehilangan fadilah daripada sholat malam yang fadilahnya sangat luar biasa tadi. Jadi insya Allah dua-duanya bisa dilakukan. Baik, demikian. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian selanjutnya masih di WhatsApp ada pertanyaan. Ustadz, nama saya Anton yang ada di Taiwan. Saya mau bertanya, Ustadz, saat sholat terus berasa mau kentut. Sikap yang harus dilakukan dengan benar bagaimana? Menahan atau langsung berhenti sholat terus berwudu lagi, Ustadz. Sekian pertanyaannya, terima kasih atas jawabannya. Menahan kentut saat sholat. Jadi ada satu hadis dari Rasulullah ya dari Bukhari bahwasanya ini yang mendasar dulu kita sampaikan bahwasanya yang artinya sholat seseorang tidak akan diterima jika ia berhadas sampai ia berwudu. Jadi seseorang itu sholatnya tidak diterima jika dalam keadaan berhadas. Jadi maka kita sholat itu harus selalu punya wudu, harus suci ya. Hadis yang lain ya ada satu hadis bahwasanya ya kurang lebihnya artinya jika salah seorang di antara kalian sedang sholat lalu ia merasakan sesuatu di duburnya ya, jadi merasa ingin ya, dan ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari sholatnya hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Banyak gitu. Jadi kalau kita memang sudah merasa ya, pastikan dulu bahwasanya ada suaranya, ada baunya. Gitu. Kalau memang sudah ada rasa, ada baunya ya, terutama tentunya ada bau ya, ada rasa ya, ada suara juga, berarti kita sudah batal. Nah, sudah batal ya segera kita memutus shop, kemudian segera sholat, gitu. Segera wudu untuk memperbarui wudu kita dan nanti mengikuti rakaat berikutnya, kemudian bergabung dengan jamaah lagi. Nah tentunya yang lebih bagus lagi adalah kita persiapkan diri kita. Harus kita sadari bahwasanya sholat adalah tiang agama, pertama itu. Kedua, harus kita sadari bahwa sholat itu banyak kita tuh menghadap siapa tuh? Sholat itu kita menghadap Allah ya, menghadap zat yang maha tinggi, zat yang maha besar, zat yang maha segalanya. Maka tentunya kita harus lebih perhatian daripada kita hanya sekedar menghadap orang-orang besar, menghadap pejabat, menghadap mungkin ya siapalah orang-orang penting seperti itu. Karena ini adalah sholat adalah satu yang sangat penting yang tentunya harus lebih kita utamakan, termasuk dalam tentang rukun-rukun ya, tentang syarat-syarat sahnya sholat. Yang utama adalah tentang wudu-wudu kita juga hati-hati kita. Itu insya Allah nanti akan lebih bisa membuat kita tuh ya lebih tenang, lebih khusyuk dalam sholat kita dengan tidak menahan daripada kentut tadi.
Gitu, Mas Fauzan. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami benarnya dua pertanyaan yang ada di SMS dan WhatsApp. Kita beralih ke line telepon, sudah ada saudara kita yang ingin bergabung, coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Mustafa dari Aceh Selatan. Baik, silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz terus memanfaatkan, selalu diberikan kesehatan dan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon tanya Pak Ustaz, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Baihaqi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW sholat 4 rakaat di malam hari, kemudian beliau beristirahat ataupun bertarawih lama sekali, sehingga aku merasa kasihan kepadanya. Lalu aku berkata, ku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Sungguh Allah telah mengampuni engkau dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang kemudian. Rasulullah SAW bersabda, apakah aku tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Baihaqi, juz 2 halaman 497. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, yaitu pada kalimat, lalu aku berkata, aku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Ini maksudnya bagaimana? Mohon tanya Pak Ustaz Amrullah atas penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz. Ini memang hadis yang sangat terkenal ya, apalagi ini menjelang Ramadan ya. Jadi kalau kita lihat dari konteks hadis itu ya, itu kejadiannya di kamar Aisyah. Jadi inilah salah satu keistimewaan daripada ibunda kita, Ibunda Aisyah. Beliau bisa meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain atau istri Nabi yang lain. Karena kejadiannya di kamarnya beliau, gitu loh. Jadi hanya Ibunda Aisyah sendiri. Jadi Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi itu pernah sholat 4 rakaat ya di dalam kamarnya. Jadi saat itu beliau dengan Rasulullah. Maka sholat Nabi itu nyata 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya, ya kita bisa pahami. Itulah luar biasanya Rasulullah dalam beribadah. Sehingga sampai Aisyah pun merasa kasihan gitu. Karena saat itu berarti Rasulullah sudah sepuh Bapak semuanya. Jadi kadang-kadang kalau satu merenungi hadis itu ya, itu boleh jadi usia Nabi sudah menjelang mungkin 1, 2, 3 tahun menjelang wafat. Ya. Jadi sama dengan kalau kita sering ada mendengar hadis beliau itu sampai kakinya bengkak-bengkak karena lamanya berdiri ya. Kalau secara medis, secara kedokteran, orang sudah sepuh di atas 60-an tahun itu memang bisa kalau lama berdiri kemudian terus sampai kaki bengkak karena saking lamanya berdiri. Termasuk seandainya kita pun panjenengan pun ya, jadi termasuk jamaah haji kita pun naik pesawat selama 9 sampai 11 jam ya dari Arab ke Indonesia itu ya sudah sepuh-sepuh, ada gangguan kesehatan bisa itu ya kakinya bengkak-bengkak. Tidak terkecuali dengan Rasulullah karena saking lamanya berdiri sholat. Mas Ahmad beliau itu sampai bahasanya kasihan dengan Rasulullah. Bahasa-bahasa apa tadi? Banyak aku tebusi engkau dengan bapak dan ibuku itu. Itu apa? Itu sebagai bentuk daripada ya rasa bela Ibunda Aisyah terhadap Rasulullah. Ya bahasanya kalau seandainya bisa ya Rasulullah, saya saja bahasa gitu yang merasakan seperti yang panjenengan rasakan. Tuh, jadi inilah yang dihayati ya oleh istri Nabi kepada nabinya bahwasanya tuh apa-apa yang dilakukan oleh Nabi seandainya saya bisa ya itu biar saya yang menanggungnya. Itu salah satu yang mana yang bisa kami pahami. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwasanya betapa ya Rasulullah sholatnya sangat luar biasa dan ternyata ya sahabat Nabi pun tidak terkecuali istri Nabi itu sangat bela
dengan penderitaan yang atau kesusahan yang dipunyai oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak Mustafa yang kami sampaikan. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian coba kita bacakan pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Supriyono yang ada di Batang. Mohon tausiahnya, Ustadz, apabila ada seseorang waktu ibadah haji mudah, beliau mampu menjalankan, tapi dia berpikir besok sajalah. Tapi kenyataannya beliau mampu secara finansial dan fisik menjalankan, akan tetapi saat ini terganjal waktu hingga akhirnya beliau meninggal, akhirnya tidak jadi. Apakah orang tersebut termasuk melalaikan kewajiban, Ustaz? Ya, sudah daftar belum? Belum tertulis, Ustaz. Belum tertulis ya. Oke, Bapak siapa tadi? Bapak Supriyono di Batang. Supriyono di Batang, ya. Gini Pak Supriyono, bagian yang kalau Allah sampaikan di surat Ali Imran tuh, nggih. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian disambung, barang siapa kafir atau ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Maksudnya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi Bapak Ibu semuanya, bahwasanya haji itu memang kalau bahasanya itu adalah termasuk pilar Islam ya, yang kelima ya. Kalau dan tapi ini ada syaratnya yang mampu atau bahasanya istitoah, baik dari sisi finansial ya, dari sisi fisik, juga dari sisi perjalanan. Nah, kalau dari kasus Bapak tadi, beliau sudah mampu secara finansial, ya, mampu secara finansial, tapi tidak segera berhaji dan meninggal. Ya, ini kalau ini adalah peringatan dari Allah, ya, bahwasanya kita tuh jangan menunda-nunda daripada kebaikan, terutama kebaikan daripada pilar keislaman kita. Kalau kita memang sudah mampu, ya, secara finansial segera daftar. Tapi kita juga tahu bahwa saya di Jawa Tengah utamanya itu kan sampai dengan antri harus berapa? 31 tahun lah yang keliru. Ya, 31 tahun. Ya, boleh jadi nanti sebelum saatnya kita berangkat kita sudah dipanggil oleh Allah. Tidak apa-apa. Yang jelas kita sudah punya niat untuk segera ya melaksanakan itu. Jadi kita sudah daftar ya, daftar haji, sudah mendapatkan porsi haji. Kita juga sudah tetap berusaha untuk menjaga kesehatan selama menunggu itu, kita tetap beribadah pada Allah dan sebaik-baiknya. Seandainya kita nanti belum sampai berangkat, kita sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita nanti termasuk orang-orang yang lalai. Tapi kalau kita menunda, ya, tanpa ada alasan apapun, ya, kemudian kita nanti meninggal, juga belum daftar, karena nanti ajalah, itu kita mendapatkan peringatan daripada Allah, bahwasanya Allah tidak butuh dengan diri kita, Allah tidak butuh dengan kekayaan kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Jadi memang termasuk ya haji itu, kalau karena itu adalah termasuk salah satu pilar daripada sendi keislaman kita, maka kalau kita memang mampu segera laksanakan. Sekarang banyak anak-anak muda, alhamdulillah masih muda-muda segera mendaftarkan haji. Begitu Mas Wayan. Baik, Ustaz, tidak terasa kita berada di akhir jumpa kita sore hari ini sebagai penutupnya, Ustaz. Silakan. Ya, alhamdulillah Bapak semuanya, kembali Allah bisa bersama kita pada pagi hari, pada sore hari ini, sebagai closing penutup, bahwasanya seperti kami sampaikan di depan, bahwasanya bagaimana kita memahami daripada agama kita ini, ya, seperti hanya kita tuh sedang membangun sebuah rumah. Jadi rukun Islam kita, rukun iman kita analogikan sebuah rumah. Namanya rumah itu ada tempat kita bernaung, ya, tempat kita berteduh, tempat kita menjaga diri, tempat kita juga menutup aib, biasanya seperti itu. Dan harapannya nanti rumah itu juga akan kita bawa nanti ke surganya Allah. Tapi tadi baru sampai pada yang pertama, baru pada pondasi, ya, tentang syahadat kita. Maka nanti insya Allah pada nanti sesi berikutnya akan kita sampaikan, kita lanjutkan tentang bagaimana tentang analogi rumah yang akan kita tempati baik di dunia maupun nanti di akhirat. Rumah yang nyaman, rumah yang
bisa memberikan keselamatan, keamanan buat kita. Gitu saja Mas Fauzan, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz kehadirannya di studio. Insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini bersama Ustadz Dr. Muhammad Amrullah di kesempatan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Akhirnya saya Fauzan undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.